teori-teori yang pH lah, DH lah, apa segala macam nggak terbukti di sini. Gitu. Kalau namanya usaha, kalau bohong, kalau nggak ada yang namanya jatuh bangun. Dan jatuh bangun itu juga nggak sekali dua kali. Karena kita memulai bukan dari siapa-siapa, kita benar-benar memulai itu dari nol. Kita negara Indonesia nomor 4 terbesar di dunia, jumlah penduduk Indonesia ya. Otomatis share marketnya dari Sabang sampai Merauke itu ada. Gitu. Hanya saja belum ada orang yang mengelola itu dengan baik. Salam kenal semuanya bro and sis. Perkenalkan, saya Dani dari Limas Farm Indonesia, ya spesialis goldfish di Indonesia atau Mas Koki di Indonesia. Saya di sini sebagai ownernya di Limas Farm. Limas Farm sendiri kita bergerak atau perikanan ya, tepatnya perikanan yang spesialis untuk budidaya ikan Mas Koki ya. Saya sendiri sebagai generasi ketiga di perusahaan ini atau di ikan ini, ya dari tahun sekitar 1960-an dari kakek saya, ke ayah saya, lalu ke saya. Saya untuk perkembangannya untuk di goldfish ini sangat bagus ya, industrinya sangat pesat. Dalam arti industrinya itu sangat pesat, growth-nya sangat bagus. Karena saya mengikuti dua generasi nih, dari generasi ayah saya ke generasi saya. Kenapa growth-nya sangat bagus? Yang pertama, minat penghobinya itu semakin banyak. Yang kedua, pembudidayanya semakin banyak. Artinya itu adalah satu industri yang sehat. Nggak ada, kalau industrinya itu sakit, nggak ada orang yang mau ternak. Karena nggak ada market. Nah ini terbukti industrinya semakin pesat, marketnya bertambah, dan pelaku usahanya pun bertambah. Itulah industri yang sehat gitu. Jadi nggak ada kata terlambat lah untuk membudidaya ikan Mas Koki ini. Oh, saya baru belajar atau apa, itu nggak ada kata seperti itu. Karena yang besar pun belum tentu selamanya besar, dan yang kecil pun nggak selamanya kecil. Tinggal mau improve apa enggak, mau berusaha untuk menaikkan atau mengembangkan apa enggak, gitu aja sih. Segmentasi ikan koki itu sangat luas, dari usia anak kecil sampai orang dewasa bisa membeli. Cewek, cowok, bahkan yang setengah cewek setengah cowok itu bisa beli. Dari segi ekonomi, dari segmen pasar yang menengah sampai menengah ke bawah, menengah dan menengah ke atas itu beli. Jadi nggak ada katanya koki itu hanya untuk orang kaya. Nggak. Ada masing-masing segmen pasarnya. Yang commercial grade, medium, bahkan yang high grade. Jadi semuanya ada gitu. Di kita di sini yang paling umum adalah rancu, oranda, ryukin. 3 umum itu yang sangat gampang dijumpai di pasaran dan paling ya orang paling kenal gitu. 3 itu. Tapi kalau jenis secara keseluruhan tuh banyak sekali. Sebenarnya orang yang beranggapan bahwa Mas Koki itu fragile, gampang mati, gampang gini, gampang gitu. Karena keterbatasan informasi sih sebenarnya ya. Koki itu ikan kuat. Ikan yang mudah dipelihara. Yang penting kitanya ini sebagai hobis, ini satu kuncinya ya. Sebagai hobis ini wise, bisa menganalisa. Jadi nggak semerta-merta si A, pedagang A bilang ini ditelan mentah-mentah, diserap semuanya tanpa membandingkan, tanpa ada komparasi dengan satu sama lain. Jadi kita harus bisa nimang-nimang lah. Yang bagus kita serap, yang jelek kita buang. Dan nggak ada salahnya juga yang jelek bukan kita buang, kita simpan. Satu saat ada case, ya itu pasti kepake juga. Pendapat-pendapat itu atau asumsi-asumsi itu pasti kepake juga. Contoh, kayak di tempat saya ini di Limas Farm yang di Teluk Naga ini, airnya sangat jelek. Bahkan kalau kita cek lab aja, cek laboratorium, untuk kadar airnya itu untuk standar teori hidupnya ikan tuh nggak mungkin gitu. Tapi ya mungkin Mas Hendro di sini bisa lihat, semuanya berenang dengan lincah, dengan sehat, tanpa ada yang ya mengkerut atau apa. Terbukti bahwa teori-teori yang
pH lah, DH lah, apa segala macam nggak terbukti di sini gitu. Tinggal kembali lagi ke kitanya. Yang utama yang harus kita pelajari dan harus kita persiapkan dalam pemeliharaan mas koki itu adalah tempat pemeliharaannya. Itu dulu. Contoh seperti fiber tank. Sekarang udah zaman udah gampang, teknologi udah gampang diakses, udah gampang bisa mudah didapatkan gitu ya. Kita piara pakai fiber tank, tinggal kasih makan, rawat filternya udah. Jadi bukan rawat ikan ya, rawat filternya. Pakai media yang bagus, pakai yang standarnya media itu yang bagus seperti apa, itu harus banyak macamnya, banyak namanya, banyak yang beredaran di pasaran. Pokoknya sekarang udah lebih mudah didapat lah gitu. Jadi jangan patokan si A bilang begini kita langsung telan mentah-mentah. Kenapa? Saya nggak setuju kalau kayak gitu. Kenapa? Belum tentu air yang ada di tempat hobis sama dengan ada yang di farm. Itu yang pasti. Si farm ini bilang seperti ini, tapi kan di tempat si hobisnya belum sama airnya seperti itu gitu. Jadi yang lebih baik kita siapkan dulu tempatnya, isi airnya, isi ikannya. Udah. Nah, kebetulan kayak ini kita fiber ya, kita pakai fiber. Ya ini kebetulan fiber ini ya dari kita juga, kita yang buat sendiri. Kita ngerti filtrasi ini seperti apa yang dibutuhkan mas koki kita ngerti. Ya sebenarnya bukan mas koki aja, semua ikan yang hidup di air memerlukan filter yang bagus gitu. Kita nggak usah perlu banyak orang, saya create suatu sistem nggak banyak orang, tinggal istilahnya blok sebelah area sini ya, 1 orang, blok sebelah sana 1 orang, blok sebelah sana 1 orang, karena mempermudah pengerjaan, nggak banyak tangan campur. Dan biasanya kalau udah sistem yang bekerja dengan baik dan benar, tinggal mereka hanya kontrol aja kok. Daripada nanti banyak orang, si A nyalain si B nyalain si C, dan terus bergulung begitu, nggak ada ketemu namanya solusi gitu. Jadi kita untuk di sini kan stocking ya, terima ikan masuk dari luar, dari tempat pembesaran kita tentunya. Stok masuk stok di sini, stok opname kita pelihara, kita rawat dengan baik. Setelah itu kita kirim untuk kiriman ekspor. Biasanya kita dari hari Senin sampai hari Kamis itu pasti ada jadwal ekspor, jadwal kiriman. Makanya kemarin ada janjian sama Om Hendro hari Jumat aja, karena hari Jumat kita di sini melonggarkan gitu Om Hendro. Jadi kebanyakan kan mereka sholat Jumat, harus ibadah dan lain-lain. Mau masuk suku, masuk boleh, nggak masuk pun nggak apa-apa. Tapi hari Minggu malah wajib masuk gitu. Kita ada kirim ke Australia, Inggris, Jerman, Prancis, Belanda, Jepang. Cuman Amerika yang kita belum bisa. Karena apa? Ada kendala di regulasi. Jadi government to government. Kendala di regulasi. Tapi kalau untuk negara yang lain yang tadi aku sebutkan, kita udah weekly, setiap minggu kita kirim. Sebenarnya potensi koki di Indonesia, industri koki di Indonesia, itu sekarang udah nggak dipandang sebelah mata oleh negara seperti Thailand, yang notabene adalah penghasil agrobisnis terbaik nih. Itu enggak. Di area kontes pun ikan Indonesia, hasil breedingan petani-petani Indonesia, hasil breedingan teman-teman yang lainnya, itu udah bisa compete sama Thailand. Bahkan teman-teman breeder-breeder yang lainnya pun sekarang udah banyak yang bisa ekspor walaupun lewat transhipper, jasa-jasa pakai jasa transhipper, tapi mereka sudah bisa men-show, mempublish produk mereka tuh ke luar negeri dan bisa diterima dengan baik di luar negeri. Kebetulan kalau saya sendiri kan langsung direct selling, direct export. Jadi kita nggak ada agent-agent atau di Indonesia kita nggak masukin ke eksportir di Indonesia, tapi kita memang ekspor sendiri. 85% ekspor, 50% ekspor, 15% lokal. Itu pun toko-toko yang lama, loyal customer kita. Ya nggak menutup kemungkinan juga atau nggak menutup kesempatan juga. Kalau ada toko-toko yang mau belanja ke sini pun tetap kita terima. Sebenarnya ya kalau untuk sisi demand ya, lokal nggak bisa dianggap remeh kok. Lokal tuh nggak dianggap remeh. Negara kita nomor 4 terbesar dunia loh penduduknya. Kita negara Indonesia nomor 4 terbesar di dunia.
jumlah penduduk Indonesia ya, otomatis share marketnya dari Sabang sampai Merauke itu ada gitu. Hanya saja belum ada orang yang mengelola itu dengan baik. Jadi 12 man to man atau face to face, akhirnya yang ada perang harga. Dan nggak bisa yang selama ini, contoh seperti kemarin kita di pandemi, bisnis hobi itu meningkat sangat tajam, sangat tinggi. Tapi setelah ya PPKM sudah nggak ada, PSBB nggak ada, bahkan work from home juga udah mulai ditiadakan, menurun tajam, akhirnya hilang. Tapi tetap pemain-pemain lama atau pemain-pemain yang sudah punya koneksi atau jaringan tetap masih jalan. Sebenarnya ya kalau penyakit ya paling umum itu loh penyakit kulit, penyakit luar, kutu jarum, kutu kura, white spot itu penyakit luar. Selebihnya ya penyakit internal ya seperti insang, disease, digesnya, pencernaannya, apanya segala macam itu sangat kecil sekali kok. Sangat kecil sekali. Paling banyak kutu. Nah, kutu kenapa bisa ada kutu? Dari environment, dari lingkungannya yang nggak sehat. Kalau lingkungannya sehat, aman. Itu aja. Makanya orang kadang-kadang sebenarnya hobi koki itu paling menyenangkan. Cuma yang jadi masalah, penghobi kokinya ini terlalu banyak nerima inputan, akhirnya pusing. Nah, si hobisnya ini juga terlalu cengeng atau terlalu manja, nggak mau belajar. Gimana sih sebenarnya koki ini, gimana? Tapi kalau mereka mau belajar, mau ngulik, itu enak. Dan kebanyakan, selama saya main di dunia ini, dunia ikan koki, hobis juga banyak tipenya. Ada yang hobis ikut-ikutan, hobis sejati, hobis karena gengsi. Biasanya hobis, kalau namanya hobis ya sejati, miara ikan tuh lebih dari 5 tahun. Ikan mati, ikan sakit, ikan apa, mereka udah enjoy sama hobinya. Tapi kalau orang hobi ikut-ikutan, contoh temennya datang ke sini beli ikan, merasa enak kalau beli ikan, beli. Nah, ini sebenarnya antara dia nanti bisa ke jenjang hobi sejati atau stop. Dan ada lagi hobis gengsi. Hobis gengsi itu ikan show, ikan kontes. Ya, kalau di Limas di sini kita ada grade ya, semua grade sih sebenarnya kita ada. Dari yang commercial grade, yang murah sampai yang harganya mahal juga kita ada semua di sini. Nggak menutup kemungkinan hanya sedia yang bagus, hanya ada sedia yang jelek. Nggak, semua kita item ada. Dan orang pun kalau misalkan mau beli ke sini, direct selling ke kita, welcome. Silakan aja, cuman Sabtu sama Minggu saja. Karena kan hari-hari biasa ini kita punya kesibukan sendiri. Kalau sampai ada tamu datang ke sini, ya karena kita sibuk, nggak sempet ngelayanin kan, akhirnya kan nggak enak juga lah gitu. Pas ada tamu, kita nggak jamu gitu. Itu aja sih. 1 tahun sekitar 2 juta ekor. 2 juta ekor. Semua ukuran, semua harga. Dari harga yang termurah dari ya sekitar 2.500 sampai up gitu, sampai ke atas. Itu sekitar 2 juta ekor 1 tahun. Dan sampai tahun kemarin pun kita di Limas sendiri sampai dapat penghargaan dari karantina Bandara Soekarno-Hatta, kita sebagai user terbaik untuk di ikan hias. Karena goldfish ini koki atau mas koki ini beda dengan ikan-ikan hias biasanya seperti manfish, tetra. Saya eksportir koki, belum tentu saya bisa atau belum tentu saya punya izin ekspor ikan lainnya gitu. Jadi memang dia klasifikasinya sendiri. Koki itu termasuk golongan cold water fish atau ikan air dingin gitu. Jadi saya spesial, seperti contohnya dokter, saya bukan dokter umum, tapi saya tuh dokter spesialis. Kalau bicara masalah ekspor, masalah Limas, ya saya dari kakek saya ke ayah saya, baru ke saya. Nah, saya sendiri untuk pegang di Limas ini dari tahun 2000-an. Dari tahun 2000, selepas saya lulus SMA, saya mulai serius di Limas. Dan ekspornya itu mulai tahun 2010-an lah. Dari tahun 2010 kita udah mulai perdana coba-coba kirim. Karena kan
zamannya tahun 2010-an itu era digital kan udah mulai berkembang nih. Kita build website, promosi-promosi yang lainnya, ya kita ikut-ikut pameran ke luar negeri, ya dari situ bisa membuahkan hasil yang baik gitu. Kita dapat buyers dari luar negeri, mencoba ekspor pertama segala macam dengan keterbatasan kita yang ada, ya sampai sekarang sih udah berjalan. Dan kebanyakan konsumen-konsumen kita di luar negeri itu kita dapat bukan dari website, malah dari mouth to mouth, mulut ke mulut. Jadi misalkan Om Hendro sebagai importir saya di luar negeri, ada kawan Om Hendro, misal Om Hendro di Belanda, ada kawan Om Hendro di Perancis, nanya ke Om Hendro, dapat dari mana sih bro? Ya dapat dari Limas. Oke, mereka trial sama kita, coba sama kita beli, and then the result is very good. Hasilnya sangat bagus karena kita DOA, kita DOA-an 2% pun dari shipment. Misalkan kita kirim ikan 10.000 ekor, kita mati. Nggak usah sampai 100%, mati 50 ekor DOA-nya, itu langsung kita meeting sama tim. Ada apa? Gitu. Jadi kita bukannya jual, kita jual suatu kepuasan. Karena apa? Kita harus mikirin mereka juga. Mereka beli ikan kita, harus bayar ongkos kirim. Mereka harus bayar pajak di negara mereka. Kalau ikannya ada apa-apa kan kasihan mereka juga. Ya jadi kita harus punya moral untuk ke sana juga gitu. Mikirkan mereka juga. Baru kita ada menjalin hubungan yang bisa terjalin hubungan yang baik. Gitu. Kalau namanya usaha, kalau bohong, kalau nggak ada yang namanya jatuh bangun. Dan jatuh bangun itu juga nggak sekali dua kali. Ya kendala kita keterbatasan. Kadang kita memulai bukan dari siapa-siapa. Kita benar-benar memulai itu dari nol. Karena adanya kebulatan tekad aja sih ya, dengan semangat. Yang kedua, ya ikan kita udah pelihara, bagus-bagus, udah kita pelihara capek-capek. Ada kendala-kendala force major, misalkan mati lampu, akhirnya hilang semua, mati semua. Terus ditipu sama orang, nggak dibayar di luar, apa segala macam, itu pernah ada. Bahkan payment kita untuk transfer nggak seperti orang bayangkan, bahwa ekspor itu hari ini kita kirim uang udah masuk dulu. Nggak, kalau yang udah buyers yang udah premium malah bisa 1 bulan. Bahkan pernah kita digantung sampai 10 invoice kok. Jadi mereka ambil sampai 10 invoice belum dibayar-bayar, dan tetap untuk kiriman yang ke-11 saya kirim aja karena kita ada satu kepercayaan ada satu keyakinan sendiri. Dan ya puji syukur di shipment ke-12 mereka bayar semua. Kita harus bayar kargo untuk cover kargo dan lain-lain, ya itu udah namanya usaha pasti ada. Kenapa? Saya sampai hari ini per detik ini pun saya nol sama utang bank. Saya nggak pakai utang bank. Ya kita mencoba untuk ya perlahan-lahan membangun sesuatu yang ada biar lebih kuat aja gitu. Sebenarnya ya kalau aku pribadi ya melihat Indonesia, ya kebetulan dari Mas Koki ya, saya yang merubah ya, atau saya yang memberikan sentuhan terbaru untuk di dunia ikan hias untuk di Mas Koki. Saya dapat 2 kali juara dunia berturut-turut. Dan yang juara yang ketiga kita ada di ya sedikit dicurangin lah gitu. Sedikit dicurangin sampai kita nggak jadi juara dunia. Harusnya kita 3 kali berturut-turut juara dunia. Dari situ aja kita membuat mata orang luar itu sama Indonesia itu nggak memandang sebelah mata. Makanya ya sekarang teman-teman sudah bisa pada ekspor. Ya kita malah bukannya takut ada saingan atau apa. Kita malah senang karena apa yang kita telah kita perbuat untuk Indonesia ini bisa membawa semuanya, bukan untuk Limas aja gitu, tapi untuk teman-teman semuanya. Tapi ya dengan adanya ini sudah terbentuk dengan bagus ya, teman-teman juga bisa tolong untuk jaga semuanya solid semuanya agar bisa kedepannya lebih bagus lagi gitu.
sayang kalau sampai rusak gitu. Di sini kita alamatnya di Teluk Naga ya, di Jalan Raya Kampung Melayu Barat, RT 0102 nomor 7 Teluk Naga Tangerang, Kabupaten Tangerang. Ya nggak jauh lah dari Airport Soekarno-Hatta, atau bisa searching di Google Maps Limas Farm. Ya, ini kita untuk customer kita jadi kita jual by kode, satu kode foto, kita kasih kode. Jadi ini mereka udah pilih yang ini, kita karantina di sini, nanti tinggal nunggu shipmentnya, nunggu shipment date-nya kapan mereka rencana kirim gitu. Sama yang ini juga. Nah, kalau yang ini ruang karantina kita. Nah, ini stok semuanya, stok kita. Nah, ini ruang karantina kita. Jadi di ruang karantina ini 1 minggu. Selama masa karantina ini nggak boleh makan. Oh, nggak boleh makan. Puasa. Itu berapa lama tuh biasanya? Puasa di sini 3 hari. 3 hari sebelum kirim, puasa 3 hari. Ya kalau di kaca sini kan kita lebih kelihatan ikan-ikannya lebih sehat. Mana yang istilahnya kita bisa lihat pergerakannya, apanya nggak ada yang loyo, nggak ada yang apa gitu. Nah, untuk dari sisi ketahanan dalam masa pengiriman itu berapa lama sih kalau 48 jam. Terjauh kita kirim ke Afrika Selatan, itu 48 jam. Hitungan yang 48 jam itu adalah dari start packing sampai mereka buka open unboxing di sana. Itu aman. Itu aman. Dengan suhu yang sangat dingin, 17 derajat atau sampai 20 derajat, 17 sampai 20 derajat. Karena kan koki itu adalah cold water fish. Nah, sapu-sapu untuk di koki ini, dia sebagai pembersih aja, bantu kita untuk membersihkan. Nah, dan kata orang, kalau koki, ikan sapu-sapu itu galak. Nah, ini kita campur tuh sama sapu-sapu tuh. Gede-gede lagi, lebih banyak sapu-sapunya lagi. Logikanya kan kalau lebih banyak sapu-sapunya berarti mereka lebih teritorial, menyerang yang lain sebagai bangsa. Nah, ini enggak, fine-fine aja. Jadi, kita harus dalam pemeliharaan itu harus buat senyaman mungkin dulu. Kalau udah nyaman, wah enak. Dan ini nih, jamur nih. Ini kuncinya nih. Pemeliharaan koki paling bagus pakai ini, menurut saya. Tapi ada teman-teman juga yang nggak pakai, ya itu kan masing-masing kebiasaan gitu. Kalau untuk makan sendiri untuk ikan-ikan koki? Ada pelet, ada cacing, ada live food, ada instant food. Kalau instant food pakai pelet. Nah, untuk di kita sendiri, untuk Limas ini, untuk cuaca atau iklim mempengaruhi nggak sih ke? Nggak ada. Kita mau hujan, mau panas, mau gimana pun kita nggak ada masalah. Karena semua yang kita kerjakan di Limas, dari pembibitan sampai pembesaran sampai ekspor kita lakukan sendiri. Jadi kita ada track recordnya. Oh, bibit kita sehat nggak? Waktu di pembesaran kena sakit nggak? Waktu packaging tangkapannya, cara nangkepnya bener nggak? Nah, itu harus ada. Memang bener-bener terarah. Karena apa? Salah satu dari itu mata rantai yang terputus itu akan jadi masalah. Banyak kan contoh gini, ikan kita lihat di petani bagus, diserok kasar, sok gitu. Pada lecet bodinya sampai ke tempat ekspor. Ya otomatis dong kalau bodinya lecet itu kan ikan feel-nya udah nggak enak gitu. Akhirnya sakit mati gitu. Ya itu harus tahu itu juga gitu. Oke, untuk teman-teman semuanya, teman-teman Mas Koki, teman-teman peternak atau pembudidaya yang lainnya, jangan lupa subscribe Agro Maritim.